makna-maknanya selalu bisa kita kenang. Boleh deh tepuk tangan lagi buat kita semuanya. Oke, selanjutnya tadi di chat Zoom itu sudah banyak sekali respon dan pertanyaan dari para peserta. Saya sudah memilih secara acak. Saya ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya bagi Bapak Ibu yang pertanyaannya tidak bisa kami pilih karena keterbatasan waktu. Saya sudah memilih beberapa. Yang pertama, pertanyaan dari Bapak, saya pilih dari ini acak ya Pak, ya dari Bapak Joko Sambodo dari LPPK SPS. Saya tujukan kepada Bapak Profesor Zainuddin, menurut Bapak, apakah peta pendidikan kita yang dibuat oleh Kemdikbud sekarang sudah mampu membawa pendidikan kita untuk abad 21 dan membawa generasi emas kita? Silakan Pak Zainuddin untuk sambil siap-siap. Untuk pertanyaan bagi Pak Johan, ini dari Bapak Iskandar dari SMK Chandra Birawa Pare. Pak Johan, masalah pendidikan kan tidak terlepas dari masalah pengembangan guru dan orang yang ada di manajemen sekolah. Nah, Pak Iskandar ini ada di dunia industri. Kata beliau, kalau karyawan di industri level apapun kan selalu di mapping oleh HRD. Apakah itu weakness-nya juga strong-ness-nya. Bagaimana ketika di dunia pendidikan, apakah para guru dan tenaga-tenaga pendidikan di manajemen sekolah itu, apakah ada evaluasi dari atasan sehingga nanti juga bisa ketahuan weakness dan strongness-nya? Menurut Bapak bagaimana? Ya, yang pertama kesempatan kami berikan kepada Pak Zainuddin untuk menjawab pertanyaan dari Bapak Joko Sambodo tadi, Pak. Halo Pak Zainuddin. Baik, terima kasih. Ya, Bapak silakan. Saya juga sempat membuka di kolom chat ya. Ya, Pak. Misalnya dari Pak Iskandar itu menanyakan HRD di perusahaan itu lebih cerdas di dalam mengevaluasi, menganalisis SWOT sumber daya manusianya. Jadi strength and weakness-nya itu mereka lebih cerdas daripada apa yang dilakukan oleh guru. Ini komentarnya Pak Iskandar. Ini menarik sekali ini. Seperti yang saya katakan tadi, dunia pendidikan malah harus belajar ke dunia bisnis karena dunia bisnis ini seperti yang digambarkan oleh Pak Iskandar ini, HRD-nya lebih cerdas mengevaluasi SWOT-nya, strength and weakness-nya daripada yang bisa dilakukan oleh guru di sekolah gitu. Kemudian Pak Fadoli itu mengatakan bahwa nilai-nilai ketuhanan, kemudian kemanusiaan, integritas pribadi mengalami kelumpuhan, kekurangan nalar kritis melihat ketimpangan dan ketidakadilan gitu. Kemudian ini juga menarik ini karena menurut mereka yang imperasi ekonominya itu sangat kuat, ya, maka pendidikan itu kalau harus mengajarkan tentang nilai-nilai ketuhanan, mengajarkan kemanusiaan, mengajarkan tentang pentingnya integritas pribadi, itu menghambat saja itu, memperlambat saja. Yang diperlukan sekarang ini skill untuk bisa menghadapi perubahan cepat. Itu yang perlu diajarkan. Itulah sebabnya kemarin kita juga sempat diributkan. Ada sempat muncul kebijakan yang ingin menghapus mapel agama. Kemudian frasa nilai-nilai agama juga hilang di visi misi pendidikan Indonesia 2020-2035 di peta jalan pendidikan. Kemudian juga hilangnya Pancasila di kurikulum perguruan tinggi di PP nomor 57 yang baru saja dikeluarkan itu. Ini saya kira inline dengan konsepnya mereka yang berimperasi ekonomi berlebihan itu. Yang penting kemudian yang diajarkan adalah di mana kita siap besok bekerja dengan model gaya pekerjaan yang ada di abad industri 4.0 ini. Itu yang lebih penting. Nilai-nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, integritas pribadi, enggak penting. Itu malah menghambat pendidikan. Nah, kemudian dari Pak Parianto, ini menarik sekali Pak Parianto itu. Pak Parianto IK cabang Belitung mengatakan bahwa pendidikan ini hanya untuk demi eksistensi ekonomi. Hitungannya pendidikan ini
untuk mengajak orang berhitung untung dan rugi. Lalu bagaimana membangun jati diri bangsa? Nah, saya kira kalau pendidikan hanya untuk tujuan impresi ekonomi, mengejar ketertinggalan kita di bidang ekonomi, kekayaan sumber daya alam kita belum bisa diolah dengan baik, hanya itu yang dipersoalkan, maka kita tidak punya kesempatan untuk membangun jati diri bangsa, membangun kemanusiaan, integritas kepribadian, dan sebagainya itu tadi. Kemudian mungkinkah pendidikan itu mandiri, tidak diintervensi oleh politik, kata Pak Sungkono. Nah, bagaimana evaluasi terhadap PJJ yang hanya bikin anak pandai bermain game? Nah, ini juga pertanyaan-pertanyaan yang menarik. Ternyata diskusi kita ini memunculkan berbagai macam imajinasi tentang pendidikan kita yang begitu banyak masalah-masalah krusial yang harus kita jawab gitu. Mudah-mudahan diskusi ini kita bisa menemukan sesuatu yang lebih bermanfaat untuk melihat ya. Kemudian apakah PJP sudah yang dirumuskan oleh Menteri Pendidikan kita mampu untuk membawa anak-anak didik kita masuk ke abad 21. Nah, saya ingin sampaikan bahwa peta jalan pendidikan yang dibuat oleh Menteri kita baru berbentuk PowerPoint gitu, PowerPoint. Karena PowerPoint maka kita belum bisa membaca secara tegas apa sebenarnya yang diinginkan oleh Menteri kita itu, karena masih dalam bentuk PowerPoint. Mas Muti tadi minta mengatakan belum nerima narasinya. Mas Muti yang di luar, saya yang di Komisi 10 juga belum dikasih narasi yang lengkap itu. Itu sebenarnya sejarahnya begini, sedikit saya minta waktu ya. PJP ini dilantik bulan Oktober, kemudian sampai Januari sudah begitu banyak istilah-istilah yang dikeluarkan oleh Menteri kita, mulai dari Merdeka Belajar, kemudian AKM, mengganti UN, PJP, zonasi, kurikulum atau RPP sehalaman saja. Ini maksudnya apa? Kita belum jelas gitu. Mau dibawa kemana pendidikan kita? Maka Komisi 10 kemudian meminta kepada Menteri, Mas Menteri, tolong dibuat peta jalan, grand design atau blueprint atau apalah namanya, sehingga kita kemudian tahu mau dibawa kemana sebenarnya pendidikan kita itu gitu. Nah, Komisi 10 memberi waktu 6 bulan waktu itu. Tetapi ternyata bulan Mei sudah bisa menyerahkan, tapi bentuknya PowerPoint. Bulan Juni ada sedikit revisi, yaitu di profil pelajar Pancasila tadi yang sudah saya jelaskan di depan, itu juga masih PowerPoint. Hingga saat ini juga masih PowerPoint. Jadi saya belum bisa mengatakan apa PJP yang dibuat Menteri bisa membawa abad 21. Nah, ini saya belum bisa jawab dengan pasti gitu. Tetapi kalau saya membaca, meraba, maka impresi ekonomi itu ada di mindset pengambil kebijakan pendidikan kita saat ini, gitu ya. Dan di dalam pendidikan yang impresi ekonomi mengedepan, maka akumulasi pengetahuan, pembentukan jati diri, pembentukan kepribadian itu tidak penting. Tadi disampaikan oleh Pak Johan bahwa mindset of growth tadi itu yang dipentingkan. Kalau saya bilang, istilah saya bukan mindset of growth. Kalau saya bilang, kita beri modal sukses, jangan hanya modal pinter gitu, modal sukses. Oleh karena itu, meskipun kita sekolah yang kita pelajari adalah masalah-masalah yang berada di alam gaib itu, tetapi karena kita punya modal sukses, kita lebih sukses daripada mahasiswa yang belajar tentang teori investasi sekecil-kecilnya untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya. Mereka tidak punya mindset untuk menjadi orang sukses. Yang dia punya adalah pengetahuan yang cerdas tentang investasi itu, tetapi tidak punya modal sukses. Gitu. Yang diprioritaskan di dalam pendidikan berimpresi ekonomi itu adalah pengembangan skill dan kemudian kemampuan fleksibel atau fleksibilitas. Kalau saya pinjam bahasanya Wagner itu agility and adaptability, karena situasi kita berubah terus gitu. Itu yang dipentingkan. Sehingga kemudian kalau kita diminta waktu untuk belajar tentang nilai-nilai ketuhanan, keimanan dan ketakwaan, akhlak mulia, buang-buang waktu itu. Ini adalah mereka yang berimpresi ekonomi. Dan kalau ini kemudian kita pakai, maka kita akan mengulang sejarah
paradok yang diciptakan oleh negara-negara maju di Barat. Stiger and Lin mengatakan, sekarang terjadi ledakan ilmu pengetahuan dan teknologi, tetapi anehnya dengan teknologi yang berkembang, yang terjadi adalah paradok, yang terjadi adalah kerusakan lingkungan, kerusakan lingkungan hidup, kemudian sistem politik, munculnya kekerasan, munculnya etnonasionalisme, prasangka, kemudian keinginan untuk menghabisi pihak-pihak lain yang tidak berada di lingkaran mereka. Nah, ini yang terjadi, paradok kata Stiger and Lin itu. Nah, oleh karena itu menurut hemat saya, pendidikan kita memang kita perlu mengantisipasi perubahan, yang perubahan itu semakin cepat karena industri teknologi digital yang sedemikian rupa itu sangat penting untuk kita hadapi, tetapi jangan kemudian menjadi bias kita ini. Masih sangat penting untuk membangun kepribadian, membangun etos kerja. Kalau kita Weber aja, yang menurut saya teorinya Weber itu masih sangat bagus untuk bisa survive apapun perubahannya. Dan menurut Weber yang dibutuhkan adalah jiwa, watak, ulet, tidak mudah putus asa, kemudian rasional. Bekerja itu adalah ibadah. Coba Weber aja bilang begitu, Weber itu, dan menurut saya sekarang masih sangat relevan. Itu malah mau menghapus mapel agama yang ada. Nilai-nilai ketuhanan kemudian dihapuskan gitu. Itu yang ada seperti itu. Nanti kita akan memiliki skill yang tinggi, tetapi untuk apa? What for? Itu. Ini yang menurut saya berbahaya sekali. Coba Fukuyama kan sudah juga riset. Negara-negara yang maju itu berbekal apa? Apa yang dimiliki mereka sehingga kemudian mereka menjadi negara yang maju, menjadi OECD, menjadi negara-negara yang kemudian menjadi referensi untuk menghadapi abad 21. Apa yang sebenarnya mereka miliki? Risetnya Fukuyama menyebutkan dia punya modal social capital, modal sosial. Apa itu? Trust, kepercayaan. Nah, pendidikan kita ini sampai hari ini zero trust. Padahal modern society is high trust society. Harusnya itu. Tapi pendidikan kita enggak care dengan bagaimana membangun trust. Malah yang ada itu zero trust itu, zero trust. Yang bikin soal tidak bisa dipercaya, harus dijaga polisi. Yang nyetak soal tidak bisa dipercaya, harus dijaga polisi. Yang distribusikan soal juga begitu. Yang ngerjakan soal juga begitu. Distrust itu. Nah, pendidikan kita, saya kira kita lebih serius lah. Serius ya, membangun identitas, membangun jati diri, membangun kepribadian, membangun trust. Itu jauh lebih penting. Menurut saya skill juga penting, tapi itu lebih penting. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ya Profesor Zainuddin, malah sudah menjawab langsung, borong nih beberapa pertanyaan. Ya, betul. Langsung dikombinasi semua. Sekali lagi terima kasih Pak Prof. Memang nggak cukup ya Pak yang kita membahas masalah pendidikan dalam waktu yang sangat singkat. Saya setuju sama Profesor Zainuddin tadi bahwa acara hari ini menimbulkan topik-topik baru yang mungkin nanti akan menjadi ide-ide baru-baru depan kita untuk membuat webinar berikutnya. Uang 1.000 masih berarti kalau Bapak Ibu bolehlah dan kita kembali. Sekarang kita Pak Johan untuk menjawab pertanyaan. Saya jawabnya satu menit aja ya Bunda ya, 1 menit aja. Karena jawab pertanyaannya sudah dijawab oleh Prof Zainuddin tadi ya. Jadi ini memang dilema kita. Ya, nah, ini mungkin juga ada kelemahannya dari mungkin desentralisasi pendidikan. Ketika pendidikan disebarkan ke daerah susah dikendalikan, akibatnya apa? Salah satu guru yang tidak terkendali, ya, tidak ada SWOT-nya, sehingga di antara guru pun tidak ada trust seperti Pak Zainuddin katakan, ya tidak ada trust, sehingga terjadi adalah yang jadi kepala sekolah juga tidak ditrust oleh anak buahnya, sehingga yang terjadi adalah saling tidak percaya. Akibatnya tidak tahu siapa yang bekerja, siapa yang tidak bekerja, sehingga masing-masing orang akhirnya bermain dengan cara-cara yang di luar jalur lah, ya. Jadi kalau jawaban saya untuk pertanyaan itu aja. Nah, saya malah lebih setuju tuh, saya melihat
seperti tadi Pak Jody mengatakan selalu ekonomi dan pendidikan ya. Saya tadi lupa menegur teman saya nih, Pak Darsono, yang pemilik Unpam ya. Saya sangat kagum apa yang dilakukan oleh Pak Darsono ya. Dengan ekonomi yang beliau kembangkan, beliau menggeser sebagian besar itu ke pendidikan. Sehingga terjadilah apa yang disebut namanya Unpam. Uang kuliah 150.000 sampai 250.000, tapi gedungnya, dosen-dosennya, fasilitasnya kayak hotel bintang 5. Ya, saya rasa itulah salah satu bagaimana ekonomi dan pendidikan ini saling bersinergi. Nah, kita harapkan banyaklah Pak Darsono lainnya yang muncul. Jangan Pak Darsono yang hanya ada di Unpam saja. Sehingga kalau banyak Pak Darsono yang ada, yang terjadi adalah apa? Inilah kontribusi masyarakat dalam meningkatkan pendidikan. Akibatnya nanti apa? Buru-buru kita, sopir-sopir kita, pembantu rumah tangga kita bisa kuliah, bisa naik derajat kehidupannya. Ini yang dilakukan oleh Pak Darsono dengan Unpamnya. Saya rasa inilah tantangan kita. Ya, seperti Pak Zainuddin katakan, grow mindset-nya kita itu yang menjadi fondasi. Jadi kalau sekarang kita terpuruk, tidak selanjutnya terpuruk. Seperti di Unpam. Sekarang sopir, berapa tahun lagi bisa jadi dokter? Itu sudah dibuktikan di Unpam dengan Pak Darsono. Saya rasa itu aja jawaban singkat saya, Bunda. Saya kembalikan. Terima kasih. Oke, terima kasih sekali Pak Johan. Tanpa terasa waktu harus It's 12 hours. Peserta sudah siang. Jadi kalau bicara hal-hal yang positif ternyata memang tidak terasa kita melewatinya. Untuk sesi terakhir ini saya mohon sekali lagi kesempatannya dari Pak Profesor Zainuddin dan Pak Johan untuk menyampaikan closing statement-nya. Masing-masing sekitar 1 menit. Silakan Pak Profesor dulu. Ya. Pak Zainuddin, silakan Pak closing statement untuk acara kita hari ini atau pesan dan pesan untuk kami semua. Baik, terakhir ini karena diskusi ini ternyata melahirkan begitu banyak inspirasi, mohon masing-masing menindaklanjuti. Masing-masing menindaklanjuti, tidak hanya panitia webinar yang menindaklanjuti, tetapi para peserta yang ternyata seperti yang kita lihat di kotak atau kolom chatting itu begitu banyak pemikiran-pemikiran yang tergelitik dari diskusi kita. Tolong ditindaklanjuti, arahnya saya ingin di negeri ini pendidikan kita memang betul-betul mendidik. Education and educating. Jangan sampai terjadi education but not educating gitu. Karena hanya mengejar interest yang bersifat jangka pendek, kepentingan ekonomi saja, itu kan tidak mendidik. Yang mendidik adalah membangun masa depan seperti yang ditulis oleh judul seminar ini, membangun generasi emas, membangun masa depan yang berkeadaban dan berperadaban, peradaban Indonesia. Ini saya kira. Jadi sekali lagi mohon itu ditindaklanjuti dan kami sebagai anggota Komisi 10 menunggu. Kami tunggu inspirasinya, kami tunggu asupannya dari Pak Rektor, dari Prof. Yanto, dari peserta webinar ini. Kami terbuka mendapat masukan. Tadi juga Prof. Mauti menyinggung ada keinginan merevisi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. PJP ini juga ambisinya ingin menjadi embrio untuk revisi itu. Saya kira ini adalah kesempatan untuk kita memasukkan ide-ide, gagasan-gagasan untuk memperbaiki pendidikan kita ke depan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian saya mohon closing statement dari Pak Johan. Silakan Pak Johan. Oke, terima kasih Bunda. Ya, sesuai dengan judul acara kita adalah generasi emas ya. Generasi emas ini tinggal 24 tahun lagi. Oleh karena itu kita harus bergegas. Bergegas dalam arti kata supaya generasi emas tidak menjadi generasi lemas. Ya, nah, kalau dari saya modal kita yang penting adalah 3 tadi. Bagaimana kita mengembangkan creative thinking, critical thinking, kemudian landasannya adalah grow mindset tadi. Insya Allah dengan 3 modal dasar itu kita bisa
menggapai generasi emas kita sesuai dengan harapan yang kita cita-citakan. Demikian Bunda, terima kasih. Terima kasih kembali Bapak. Boleh sekali lagi para peserta semua kita berikan aplaus dan tepuk tangan yang meriah untuk narasumber kita semuanya. Kami ucapkan terima kasih sekali kepada Bapak-Bapak semua yang berkenan membagi ilmunya buat kami. Kami para peserta luar biasa merasa beruntung menghabiskan sebagian weekend kami dengan mendapatkan tambahan wawasan baru yang luar biasa bergizi. Saya tidak perlu menyimpulkan banyak-banyak dari pemaparan kedua narasumber tadi. Satu yang saya tangkap dari Pak Profesor Dr. Zainuddin adalah bahwa kita semua punya peran dan tanggung jawab yang sama untuk menciptakan suasana belajar dan proses pembelajaran yang menyenangkan demi menghasilkan peserta didik yang komprehensif dan berkualitas. Satu yang saya tangkap dari Bapak Johan yaitu bahwa salah satu top skill di tahun 2025 adalah kita semua punya tugas yang sama untuk bisa semangat bersama-sama menyelesaikan masalah. Bapak Ibu semuanya, sebagai moderator saya mohon maaf jika ada kesalahan. Kapan-kapan kita bisa bertemu kembali. Ibu di dapur menanak nasi, ayah pergi menanam padi. Saya tutup acara ini, semoga esok lain kali kita bisa berjumpa kembali. Saya mohon maaf, pamit undur diri, kapan-kapan kita bertemu kembali. Saya Bunda Cinta, banyak cinta untuk Bapak Ibu semua. Terima kasih, selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Mbak Endah. Baik, terima kasih kepada Bunda Cinta yang telah memandu acara diskusi kali ini dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada narasumber yang telah memberikan materi yang luar biasa dan tentunya menginspirasi kita semuanya. Kami juga ucapkan terima kasih kepada para Bapak Ibu pimpinan beserta Bapak Ibu peserta semuanya yang telah mengikuti acara dari awal hingga akhir. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, demikianlah tadi seluruh rangkaian acara seminar nasional yang diselenggarakan oleh DPPIK UNY dalam rangkaian kegiatan Dies Natalis ke-57 Universitas Negeri Yogyakarta. Sekali lagi kami informasikan kepada Bapak Ibu peserta untuk dapat mengisi presensi melalui link yang telah dibagikan oleh panitia dan Bapak Ibu semuanya dapat mengunduh materi yang tadi disampaikan oleh para narasumber melalui link Google Drive yang juga telah dibagikan oleh panitia. Bapak Ibu yang kami hormati, sekali lagi marilah kita tutup acara pada siang hari ini dengan doa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Doa disilahkan. Terima kasih. Mohon maaf apabila kami banyak kekurangan. Kami akhiri sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Rektor. Terima kasih. Matur nuwun semuanya, matur nuwun. Juga Prof Mufti, matur nuwun Pak Johan nggih. Dirjen, terima kasih Pak Dirjen. Matur nuwun nggih. Terima kasih Pak Zainuddin, terima kasih Pak Ya, Johan. Prof, terima kasih. Pak Yanto. Singapura gimana Pak Johan? Singapura mulai memburuk lagi nih. Mulai memburuk. Baru 21 kasus saja udah langsung memburuk dianggap. Ya. Ya, Singapura ada COVID toh Pak Johan? Ada dong. ada. Cuma Ada. sekarang masuk varian India ini, maka itu sekarang nih semuanya mulai masuk phase 2 lagi. Artinya hanya boleh 5 orang ketemu. Sebelumnya 8 orang boleh. Oh, sekarang Itu baru 5 21 orang. kasus. Sekarang 5 orang, hanya 20 5 kasus. orang aja boleh Pak Prof. Ya. Oh, itu. Kalau ketemu di ruang ber-AC maksimal 30 menit. Oh, ketat ya. Di kita 2,5 jam. Jadi sekarang kalau masuk Singapura, Prof, 21 hari, Prof. Isolasinya. Isolasinya. 21 hari. Oh, Sama aja nggak boleh datang katanya. DPR diperbolehkan rapat 2,5 jam. 2,5 jam ya. Di sana berapa menit tadi? Setengah jam. 30 menit. 30 menit. Iya, setengah jam. Hanya karena ada kasus 21. Iya, 21 case saja. Positif rate itu pun sembuh ya? Terima kasih Prof. Dan Prof. Nuwun Pak Rektor. Pak Rektor senior juga matur nuwun, Pak Rektor senior. Siap, Prof Mufti. Terima kasih Prof Mufti. Sami-sami. Pak Pasar Diman, waduh. Matur nuwun loh, sudah dibantu juga nyusun standar. Lain kali insya Allah nanti ketemu.
Pak Juan. Ya. Salam Singapura. Ini udah kangen ke UNY nih, udah Ya, silaturahmi Pak sama Pak Johan. Rektor baru kita. Pak Johan. Prof Januri. Dalam Sejarah Indonesia juga hilangkan nih. Oh iya, itu dianggap menghambat itu juga. Iya. Pancasila sama sejarah Indonesia dihilangkan gimana? Hilang. Itu kan enggak ada hubungannya dengan teknologi 4.0 Apa kabar Pak Yoga? Assalamualaikum Pak Yoga. Halo Prof Irin. Aduh, Prof Irin nih. Makasih Prof. Ini nih motor kita untuk creativity innovation nih. Ya. Insya Allah ke depan habis COVID Prof. Ya, nanti kita minta izin Pak Rektor nih melanjutkan TOT kita. Ya, TOT kita banyak menunggu nih Pak Rektor. Ya. Pak Johan. Ya. Tengklek Pak Johan. Tengklek beneran bukan virtual. Bukan virtual, iya betul. Nanti kita lakukan. Ya. Kapan-kapan perlu silaturahmi Pak Rektor senior maupun yang junior. Ya, Prof. Tuh ditunggu tuh di Senayan sama Pak Prof Zainuddin itu. Ini lahirnya tema-tema baru, Bapak Ibu. Diskusi ini melahirkan tema-tema baru yang perlu dikaji berikutnya. Prof Zainuddin, saya mau kasih info satu Prof Zainuddin ya. Dulu waktu tahun 2011 sampai 2015 ya, saya tuh bantu Pak Harun. Pak Harun tuh kepala distrik-nya Jawa Timur kan? Kepala dinas Jawa Timur. Saya melatih 10.000 guru di Batu Malang. 5 tahun itu. 5 tahun. Pak Harun kepala dinas, saya ketua Dewan Pendidikan. Betul. Pak D Karwo tuh jadi gubernur ya. Iya betul. 5 tahun kami Pak di Batu Malang itu Pak. Melatih 10.000 guru. 10.000 guru Jawa Timur. Iya, saya ketua Dewan Pendidikan waktu itu. Iya, betul. Tadi lihat waktunya 2011 sampai 2015. Nah, nanti saya diberi asupan untuk dibawa rapat dengan menteri kita ini. Siap, Prof. Nanti kalau kita singgah-singgah Jakarta nanti kita kontak-kontak Prof nanti. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih. Saya izin. Ya. Atur nuwun Pak Zainuddin. Ya, makasih banyak. Ya, Prof. Sampai ketemu. Iya. Terima kasih. Turun Pak Zainuddin. Terima kasih. Prof Yanto. Terima kasih, Prof Yanto. Terima kasih Pak Suhau. Ini kalau ada tim dari kementerian yang ikut diskusi, saya kira peta pendidikannya langsung dirubah. Revisi total ya Prof Putih ya, direvisi total. Saya mau bilang enggak enak karena saya di dalam, saya pakai aturan. Ya lewat bicara gini ya Prof. Iya. Bicara gini. Ya, jadi kan Pak Sartimo sudah ikut bantu kita. Iya. Cuma kadang-kadang gini loh Pak, kita nggak enaknya itu kalau ada perubahan ini dikira yang merubah tuh BSNP gitu loh. Ya tahunya begitu Padahal kami ini ditinggal-tinggal. Tahunya di lapangan begitu. Iya. Kemarin teman-teman sejarah itu protesnya ya keras. Iya. Bukti standar kita yang terakhir udah difinalisasi gimana itu? Belum ditandatangan juga jadi permen. Iya, nggak disahkan Pak Jeffrey sampai sekarang. Apalagi ada pernyataan nggak perlu standar itu kan repot. Ya, di undang-undang sangat jelas sih. Iya. Undang-undangnya diubah. Makanya kemarin waktu saya diskusi di UIN kan bicara kampus merdeka. Terus ada 120 SKS di kampus lain. Nah kalau di kampus lain itu kan saya pakai istilah kufu ya dalam agama Islam itu Pak Jeff. Jadi selevel. Nah kalau mengukur selevel itu dasarnya apa? Kalau nggak akreditasi, saya bilang begitu. Ya. Apakah bisa misalnya UNY yang akreditasinya A ini, nanti kemudian yang 120 SKS itu di kampus yang dia jauh di bawah. Atau ada kampus jauh di bawah mau ke UNY untuk 120 SKS yang dia bagian dari Merdeka Belajar itu kan nggak bisa. Ya, dan praktek di industri katanya 20 SKS itu berapa kali lipat dari skripsi itu. Iya. Tapi kembali lagi yang menarik, ini semua PowerPoint, Pak. Iya betul. Mungkin milenial mainnya PowerPoint semua, ya kan? Nah, milenial standarnya PowerPoint nih. Dan itu nggak ada naskah akademiknya itu, Pak Juan. Kelihatannya enggak. Iya, nggak ada.
Jadi pikiran-pikiran spontan yang itu copy paste dari berbagai publikasi yang itu juga secara referensi kan nggak banyak. Yang disebutkan Pak Johan itu kan semua referensi standar, nggak ada yang dirujuk. Iya. Kemudian ya tadi beberapa teori baru ya yang tadi disampaikan Pak Zainuddin juga nggak diambil. Ya, dan alergi terhadap penjaminan mutu ya. Jadi ya, dipakai peningkatan mutu gitu. Iya. Mengutip satu buku itu Pak, yang berpendapat bahwa peningkatan mutu itu semua standar, tapi kalau penjaminan mutu hanya yang rendah saja ditingkatkan gitu. Ya, tapi nanti kalau sudah jadi permen itu bisa diuji materi di MA dan brodol lagi seperti SKB. Iya, PP saja belum disosialisasikan, PP 57 udah minta direvisi kan. Itu ada yang bilang bukan seumur kecambah ternyata. Kalau kecambah kan masih sehari semalam ya. Itu kan dalam hitungan jam. PP sudah langsung dinyatakan dirubah. Coba gimana coba. Kalau teman saya bilang wajar, karena kan sedang belajar Pak. Oh gitu ya? Ya, kalau orang sedang belajar itu berbuat salah itu wajar Pak. Suruh perbaiki lagi gitu. Iya. Iya disalah masyarakat. Jadi masyarakat salah persepsi. Lalu dia salah konsepsi kan gitu mestinya. Iya, jadi memang ya inilah bagian dari realitas yang harus kita cermati bersama-sama. Kalau enggak Pak Yanto, Pak Ketua. Oke, Pak Sartiban. Mengakhiri silaturahmi ini, jangan sampaikan sepatah kata. Ya, tetap semangat. Tetap semangat, tetap kritis untuk Indonesia masa depan, kira-kira. Tidak boleh menyerah, tidak boleh menyerah. Iya, jadi saya kan tadi mengangkat isu lingkungan yang kita tekankan misalnya di PSNP mungkin Pak C, Pak Sartiman ikut waktu nyusun ya. Itu kan ini kan negara dengan alam yang sangat rentan ya, tapi itu diabaikan. Itu kan menurut saya pendidikan itu harus tidak sekedar attach to, tapi harus integrate with. Gitu. Kalau enggak ya kita ini orang mau menguasai teknologi seperti apapun kan perlu makan. Orang secanggih apapun kalau nggak makan ya mati. Dan harus membumi Pak ya. Iya kan harus di situ. Orang bisa menjadi warga global, tapi jangan meninggalkan budaya negaranya dong. Nanti kita tidak menjadi Indonesia kalau budaya negaranya nggak dipelihara. Ya, dulu ya istilahnya jargonnya apa? Think global, act lokal gitu. Nah, betul. Jadi menjadi warga negara global itu yang dipakai BSNP, tapi di sini kan enggak. Di sini kan globalnya tidak warga negara, tapi sudah memang budaya. Yang luar biasa untuk saling curhat, berimajinasi. Mudah-mudahan dalam waktu dekat kita akan menghidupkan kembali melalui Karangmalang Education Forum. Kita akan menarik itu. Tokoh-tokoh ini sehingga ada kelanjutannya. Insya Allah mudah-mudahan menjadi sumbangan yang nyata dari IKA untuk bangsa ini. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Bapak-Bapak. Lain kali insya Allah kita bisa ketemu di forum yang sama. Betul Pak, betul. Banyak ide yang berkembang untuk nanti Karangmalang Education Forum tadi. Terima kasih. Kita yang dari kampung nih siap nih, dari Belitung. Luar biasa Belitung. Ya, jalan-jalan di sini Pak. Sudah UGG nih, UNESCO Global Geopark sudah. Wah, mantap Belitung nih. Pariwisata. Saya terakhir ke sana berapa tahun yang lalu ya. 3